Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Dzalikal adabu, dzalika adapun siksa tersebut, al-adabu artinya siksa. Adab al-waqi'u yang terjadi. Al-waqi'u yang terjadi bihim dengan kufar. Bi annahum dengan sesungguhnya kufar itu syaku. Itu syaku mengingkari siapa kufar. Ingkar siapa kufar. Khalifu artinya belot siapa kufar atau berpaling siapa kufar, Allah pada Allah, mengingkari Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, waman dan adapun siapa saja itu yusyakik mengingkari siapa man, membelot siapa man. Membelot itu kan juga bahasa Indonesia. Membelot siapa man Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqabi yang maha dahsyat balasannya. Itu syadidul iqabi yang maha dahsyat balasannya, lahu bagiman. Dzalikumul adabu adapun siksa tersebut itu fadhuku maka merasakanlah kalian hu pada adab ayyuhal kafiru wahai orang-orang kafir. Siapapun yang membelot dari ajaran Allah dan Rasulnya maka akan merasakan siksa yang pedih. Maka akan merasakan siksa yang pedih. Kalau kita melihat ayat seperti ini, kita harus meluaskan pikiran. Artinya pikiran kita harus luas di saat melihat ayat mengenai siksaan Allah ya. Harus luas. Kenapa? Kalau kita tidak luas pikirannya, kita akan tertipu, akan menjadi ada rasa prasangka buruk terhadap ajaran Allah. Nyatanya kasih sayang Allah itu luas. Jadi ketika yang dibicarakan di sini adalah soal akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia, soal siksaan Allah, maka di sini pandangan kita harus luas. Luas dalam artian apa? Supaya kita juga bisa melihat bahwa kasih sayang Allah itu lebih luas daripada siksaannya sebenarnya. Buktinya yang dikehendaki tetap hidup dengan baik, itu semuanya, baik yang beriman maupun tidak beriman, semuanya dikasih seperti itu sama Allah. Nah, yang mendapatkan murka Allah, yang mendapatkan murka Allah itu adalah orang yang membelot dari ajaran Allah. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang pelanggaran terhadap ajaran Allah, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan ajaran Allah dan Rasulnya, berbicara tentang pelanggaran, kadang-kadang kita cenderung hanya memikirkan soal ibadah ritual atau kewajiban-kewajiban seperti menutup aurat dan sebagainya. Padahal di luar itu semua juga banyak sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang seringkali kita tidak terasa, seringkali tidak terasa kita terjebak untuk
mengingkari ajaran Allah, terjebak untuk mengingkari ajaran Allah. Satu contoh, banyak ini kasus orang-orang yang ya baru-baru ini saya melihat ada eh, influencer lah ya, terkenal gitu. Dia salah satunya yang bikin terkenal karena dia murtad. Satu hal yang buat saya sedih adalah ketika ditanya kenapa murtad gitu ya, karena ternyata dia dari satu daerah yang dikenal religi daerah tersebut. Terus di daerah itu ada kebiasaan orang-orang yang berpakaian soleh ya, itu kalau ada orang tua yang anaknya cantik gitu, tiba-tiba dideketin, terus dilamar anaknya jadi istri kesekian, tidak tahu mau daerah lah ya. Nah ini kemudian si anak ini kemudian berpikir kenapa Islam itu melakukan pelecehan, melegalkan pelecehan seksual terhadap perempuan. Padahal itu kan bukan Islamnya. Jadi semen kayak yang atau ditutup sekalian. Jadi pada akhirnya apa? Kalau kita sekedar cuma tahu syariat saja ya, cuma paham syariat saja, kita akan mengabaikan banyak hal. Pandangan kita akan sempit. Padahal kasih sayang Allah itu luas. Kasih sayang Allah itu sangat-sangat luas. Nah, kalau kita tidak paham antara beriman dan beragama, ya, itu bedanya apa, bertuhan itu apa lagi bedanya, masing-masing memiliki makna tersendiri. Kalau beriman ya, kalau di dalam Islam ya kita harus iman dengan rukun iman yang sudah kita pelajari dari kecil. Kalau bertuhan ya berarti kita setiap kali dalam situasi apapun kita harus mengingat Allah. Kita tidak perlu sedih ya, kalau bertuhan itu berarti kita nggak bisa sedih. Kenapa? Karena bukan nggak bisa sedih ya, istilahnya kita tidak akan pernah lupa bahwa ada Allah di antara semua takdir yang berjalan gitu. Jadi ya memang kalau di dalam filsafat ya itu masing-masing beriman, bertuhan sama beragama itu tiga hal yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Nah, kalau tiga-tiganya ini bisa kita rawat dalam diri kita, maka tercapailah di situ berakhlak. Bahkan di dalam Islam sendiri dikatakan puncak daripada kesempurnaan ajaran Allah, ya, itu yang diturunkan kepada Rasulullah itu apa? Wa istuli utang lima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan perilaku, untuk menyempurnakan budi pekerti. Nah ini pentingnya kita memahami Islam secara utuh, juga merasakan, selain memahami Islam secara utuh, kita juga perlu merasakan sentuhan Allah di dalam kehidupan kita. Dan jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain, udah pasti diadab. Kalau kita melihat ayat wa may yushaqiqillah wa rasulah fa innallaha syadidul iqab, kita lihat membelot dari ajaran Allah dan Rasulnya ini, apa yang dimaksud di sini? Ada banyak nih, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah dan Rasulullah itu mengajarkan kasih sayang. Akhirnya kita berbicara tentang surga dan neraka, tapi dengan mulut yang penuh dengan api neraka gitu. Nah, ini juga situasinya akan semakin sulit kita menyampaikan Islam dengan cara yang tidak terpuji. Maka akhirnya orang yang menerima juga, Islam kok sempit gitu. Kok orang yang kelihatannya soleh atau beriman itu kok dengan mudahnya dengan pakaian itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji bagi masyarakat awam. Nah ini itu juga termasuk yusyakik, ya, termasuk membelot dari ajaran Allah. Kalau kita memahami ajaran Allah secara utuh, kita pahami cinta kasih yang diajarkan oleh Allah melalui Asmaul Husna yang beliau sandang.
yang disandang oleh Allah nih. Nama-nama Allah, nama-nama terpuji yang disandang oleh Allah. Itu sebagai pembelajaran bagi kita, yaitu ajaran Allah. Banyak ya 99 ya, memang banyak. Makanya jangan berhenti belajar. Ya. 99 lele umur awak dhewe gak sampai 90. Sedangkan masing-masing dari kalimat itu memiliki makna yang luas dan panjang. Maka setiap hari perlu kita istifadah supaya kita tidak terjebak dalam situasi yusyati itu tadi ya. Kita tidak terjebak dalam situasi membelok dari ajaran Allah. Ajaran yang sebenarnya sesuai dengan nama Islam itu sendiri. Islam itu berarti damai, selamat. Itu artinya Islam. Maka kita baru bisa mengatakan atau menyebut diri kita paham agama, cukup beriman. Ya. Salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama itu adalah di saat kita berada di manapun bersama siapapun, orang lain merasa aman dengan kehadiran kita. Nah, itu berarti kita sudah punya level iman yang cukup baik. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang itu. Itu syadidul iqabi, yang berat siksanya, lahu bagiman galikum fadhuquhu. Wa inna lil kafirina, dan sesungguhnya itu bagi orang-orang kafir, fil akhirati, di dalam akhirat, adzabal kafirina, ada banari ya, ada banari, ada siksa neraka. Wa anna lil kafirina ada banari. Ya ayyuhalladzina wa innalil kafirina ada benar. Sesungguh bagi orang-orang kafir ada siksa neraka. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Idza laqitum, apabila bertemu kalian. Alladzina, dengan orang-orang kafaru yang kufur. Siapa alladzin? Zahfan, dalam keadaan berkumpul. Zahfan, dalam keadaan berkumpul. Ini masih dalam situasi perang Badar ya. Ai mujtami'ina, artinya dalam keadaan berkumpul, ka'annahum, seakan-akan sesungguhnya, alladzina kafaru itu yazhafuna, itu yazhafuna berkumpul atau jalan ngesot ya, apa yang ngomongin ya wis ikulah pokok ini. Atau dimaknai berkumpul sama dengan zahfan saja. Itu yazhafuna, berkumpul siapa? Alladzina kafaru fala tuwallu, maka jangan memalingkan kalian atau jangan berpaling kalian pada alladzina kafaru al-adbaro, pada punggung kalian. Jangan noleh maksudnya. Kalau melihat segerombolan orang-orang kafir di belakangmu, jangan kemudian bukan ya. Jadi ketika bertemu dengan segerombolan orang-orang kafir di saat situasi perang Badar itu, maka jangan memalingkan diri. Artinya apa? Jangan mundur. Jangan mundur. Fala tuwallu humul adbar. Fa idza laqitum itu berarti dari depan ya. Bertemu berhadapan. Nah, fala tuwallu humul adbar itu jangan berpaling, memalingkan punggung gitu. Nah, itu tidak diperkenankan, tidak diizinkan oleh Allah di saat situasi di tengah-tengah perang gitu. Di tengah-tengah perang, melihat karena kelompok mereka lebih besar begitu ya, orang-orang yang beriman nggak boleh kemudian mundur ya. Maju aja, iki wis kadung di tengah-tengah ini, jangan mundur. Ini perintah Allah ya. Munhazimina,
artinya lari ketakutan. Fala tuwalluhumul adbar. Waman dan adapun siapa saja itu yuwali berpaling siapa man him pada alladzina kafaru yauma idin ketika bertemu alladzina kafaru ayyauma liqaihim artinya pada hari bertemunya alladzina kafaru duburahum pada punggungnya man illa mutaharrifan kecuali dalam keadaan berbalik siapa man munatifan artinya berbalik siapa man likitalin karena perang biayyurihim dengan untuknya melihat siapa man him pada alladzina kafaru alfarrota pada lari makidatan karena mengatur strategi. Wahwa adapun man itu yuridu menghendaki siapa man al-karrota pada kembali. Ai mutahayyizan artinya dalam keadaan kumpul, mundhamman artinya kumpul, ila fi'atin pada kelompok. Jama'atin artinya kelompok minal muslimina dari orang-orang muslim. Yastanjidu dalam keadaan minta tolong siapa man biha dengan muslimin atau fi'ah atau fi'atin gitu ya. Biha dengan fi'atin. Faqad ba'a maka akan kembali siapa man roja'a artinya kembali siapa man biwadobin dengan murka minallahi dari Allah wa ma'wahu dan adapun tempat kembalinya man itu jahannam wa bi'sa dan itu seburuk-buruknya tempat apa al-masiru tempat kembali wa bi'sal masiru bisa langsung. Jadi kalau kalian bertemu, jadi di tengah-tengah perjuangan dengan orang-orang kafir itu, orang muslim diberikan satu petunjuk. Wa idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Nah, kalau misalkan di hari berhadap-hadapan dengan musuh itu kemudian orang yang beriman itu mundur, kecuali mundurnya ini ada alasan. Di sini dikatakan kalau di hari di mana pertemuan dengan orang-orang kafir ini kalian mundur hanya untuk mundurnya bukan niat mundur gitu, tapi illa mutaharrifan likital. Jadi maksudnya untuk ngatur strategi. Au mutahayyizan ila fi'atin atau ngatur strategi kemudian kembali lagi pada prajurit pada kelompok prajurit muslim gitu ya. Nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mundurnya karena ketakutan faqad ba'a. Jadi kalian tidak boleh mundur kecuali untuk mengatur strategi. Nah itu yang dimaksud dengan ayat wa may yuwallihim yauma idin duburahu illa mutaharrifal liqital au mutahayyizan ila fi'ah. Jadi kalian nggak boleh mundur kecuali hanya untuk mengatur strategi dan nanti kembali lagi pada prajurit muslim. Kalau misalkan mundur karena ketakutan ya, atau mundur karena tidak cukup percaya diri, tidak yakin dengan bantuan Allah, maka faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka akan mendapatkan tempat kembali, maksudnya kembali kepada Allah dengan membawa murka Allah. Nauzubillah. Jadi kalau kita lihat nih secara penggambaran situasi perang Uhud itu, kita bisa melihat bagaimana orang yang beriman kadang-kadang dihadapkan pada
situasi perjuangan yang tidak sesuai dengan kesiapan. Satu-satunya modal adalah keimanan yang dimiliki. Nah, ini yang terjadi pada perang ini ya, perang Badar. Pada perang Badar ini satu-satunya modal yang dimiliki oleh umat Islam ya perintah dari Allah, menjalankan perintah Allah. Karena kata Allah, lawan, ya lawan gitu loh. Jangan mundur. Maka kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari nih, penggambaran perang Badar ini ya seperti itu. Ketika situasi kita adalah sebagai orang yang beriman gitu, tapi harus menghadapi satu perjuangan yang seakan-akan kita tidak ada kesiapan. Tapi kita nggak punya pilihan mundur gitu. Kita nggak punya pilihan mundur, harus terus berjalan karena sudah berjalan, karena sudah dijalankan. Nah, inilah situasi yang terjadi pada perang Badar. Di saat itu terjadi, hadapi sebisamu, nanti Allah yang akan memberikan Allah yang akan memberikan kemenangan, dijanjikan oleh Allah sebuah kemenangan. Jadi bisa dibilang peristiwa perang Badar ini menjadi pembelajaran penting sampai kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ini akan menjadi pembelajaran penting bagi kita. Kalau kita di situasi, maka kalau kita melihat orang-orang Palestina, kenapa mereka nggak mundur? Coba, kita bisa belajar dari peristiwa perang Badar. Nggak ada pilihan mundur. Mundurnya atau pindah dari tempat itu ya untuk ngatur strategi. Satu contoh, sekarang di Palestina itu anak-anak mudanya atau anak-anak kecil ini mulai dipindahkan ke negara yang lebih aman. Mulai bisa itu didatangkan ke Indonesia, tapi nggak bisa rombongan, bisanya mungkin paling banyak sekitar 8 atau 10 orang. Tapi mulai dikirim. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya anak-anak muda dan anak kecil ini nanti bertumbuh gitu. Karena udah nggak ada pilihan mundur kalau situasinya sudah seperti di Palestina itu. Maka kalau katanya mungkin ya orang awam mikirnya gini, wis lagi kan wis zaman modern, nyerah ae lho nang Israel. Ya itu kenemen ya itu sama sekali nggak tahu sejarah. Padahal dalam sejarahnya siapa coba yang menduduki satu tempat yang sudah ada penduduknya. Jadi ibarat kata orang Israel ini datang sebagai pengungsi, kan begitu ya. Karena pada saat itu Inggris menang perang dunia, akhirnya dikirimlah orang-orang yang kemudian dinamai orang Israel ini dikirim ke Palestina. Alasannya adalah alasannya adalah sudah terima saja, mereka ini kasihan gitu ya, karena mereka adalah korban daripada Holocaust, orang-orang Yahudi yang kemudian kalah di dalam Holocaust itu. Didatangkan ke situ, ternyata di balik itu ada tujuan lain, membuat Palestina ini akan dijadikan rumah bagi orang-orang Yahudi. Jelas yang dilakukan ini sesuatu yang penjajahan, disebut dengan penjajahan. Sekarang pada akhirnya menjadi sebuah pembantaian manusia. Orang-orang Palestina nggak punya pilihan untuk mundur, iman mereka cukup kuat. Kalau kita belajar dari sejarah, kita sebagai yang jauh dari saudara jauh sekali, Indonesia sama Palestina itu jauh. Kita bukan sama-sama orang Arab lah istilahnya. Minimal kita harus paham itu. Posisinya orang Palestina seperti apa, minimal kita harus paham. Nah, mereka yang dipindah-pindahkan itu bukan mundur dengan situasi perang, tapi dipindahkan untuk mengatur strategi. Sama halnya dengan Hamas yang sebagian dari mereka tidak tinggal di Palestina, tapi tinggal di Lebanon, di Syam gitu ya. Ini untuk mengatur strategi. Nggak apa-apa. Yang tidak diizinkan di dalam perang Badar ini, di saat tengah-tengah perang, kemudian mundur teratur, mundur. Nah, ini yang tidak boleh. Maka dalam kehidupan juga gitu.
memperjuangkan sesuatu, kalau kita sudah mulai, kita minta dibimbing sama Allah, ya. Kalau nggak ada alasan untuk mundur, nggak ada pilihan untuk mundur, kita terus minta bimbingan sama Allah. Kalau petunjuk-petunjuknya kita harus mundur, ya sudah, bismillah ya Allah, kula mboten sanggup. Atau kita niatkan mundur untuk mengatur strategi dan sebagainya, seperti yang diizinkan oleh Allah dengan pasukan perang Badar. Jadi boleh kalau mundurnya untuk ngatur strategi boleh, tapi kalau mundur teratur dan nggak gabung lagi dengan dengan pasukan perang, maka siap-siap, faqad ba'a bi ghadabin minallah, akan kembali kepada Allah dengan membawa murkanya. Alhamdulillah. Al-marji'u artinya tempat kembali, ya adapun jahannam, wahada, adapun ini wahada, adapun ini ayat fala tuwalluhumul adbar, itu maksusun ditentukan bima dengan perkara idza lam yazid, ketika tidak bertambah siapa al-kufaru orang kafir, alat do'fi atas berlipat ganda. Falam taqtulu, maka tidak membunuh kalian hum pada kufar di Badrin, di dalam perang Badar, bikutikum dengan kekuatanmu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah setelah ayat yang menyatakan bahwa kalau mundur kalian akan mendapatkan murka Allah, begitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, falam taqtuluhum, sejatinya bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir, walakinnallaha, akan tetapi Allah. Itu kotala, membunuh siapa Allah, hum pada kufar, sejatinya bukan kalian. Kalau dalam perjuangan bangsa Indonesia kita juga bisa melihat gitu ya, senjata-senjata yang dipersiapkan, ya, racun yang dipersiapkan, kemudian yang dihadapi adalah musuh-musuh yang lebih berpengalaman, begitu ya. Ini kemudian menjadi satu pegangan mungkin ya bagi pejuang kita untuk terus maju dan tidak ada pilihan untuk mundur. Ketika yang kita hadapi adalah orang-orang zalim. Nah, ini perlu juga menjadi pembelajaran kita nih. Ketika yang kita hadapi adalah orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kezaliman pada orang lain dalam bentuk apapun, kejahatan fisik, kejahatan mental, maka di situ kita perlu berjuang untuk menghentikan kejahatannya, juga menghentikan perbudakannya, ya. Menyadarkan orang-orang bahwa kamu sedang berada dalam situasi yang buruk saat ini. Tapi tentu saja semuanya butuh strategi, semuanya butuh komunikasi. Bahkan dalam situasi perang Badar ini, Allah memberikan petunjuk langsung terhadap Rasulullah. Salah satu petunjuknya adalah supaya Rasulullah ini berdiskusi dengan para sahabat. Padahal di tengah-tengah situasi perang, tetap diutamakan komunikasi dengan sesama. Tetap diutamakan komunikasi karena yang dihadapi adalah kezaliman. Kalau yang lalu di akhir surat Al-A'raf, di akhir-akhir suratnya itu kan menceritakan perjuangan Nabi Musa, ya. Nabi Musa dalam menghadapi kezaliman Firaun juga tidak sendirian. Ada strategi yang diatur, selain petunjuk Allah, ada juga strategi yang diatur bersama dengan rekannya, dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun. Nah, sama Rasulullah ini berjuang untuk umat Islam, menghalau dari segala bentuk kezaliman, itu tidak sendirian. Tidak sendirian. Meskipun jumlahnya sedikit, sahabat ini, para sahabat
orang-orang muslim dan Rasulullah ini jumlahnya kecil sekali dibandingkan dengan orang-orang yang dolim pada saat itu, kafir Quraisy pada saat itu. Jumlahnya kecil, tapi ketika mendapatkan perintah qital gitu, ya Rasulullah maju bersama para sahabat, dan dikatakan oleh Allah terutama pada saat perang Badar ini, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Sejatinya bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir, akan tetapi Allah lah yang membunuhnya. Binasrihi, dengan pertolongan Allah iyakum, pada diri kalian. Wama romaita, dan tidak melempar engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, ayunal qaumi, pada mata-matanya kaum. Jadi kan yang kemarin itu dijelaskan bahwa Rasulullah melempar melempar kerikil ya ke matanya orang-orang kafir. Melempar itu, kata Allah, wama romaita id romaita, di dalam melempar engkau bil haso, dengan beberapa kerikil. Lianna kafa minal haso, karena sungguh sebagus-bagusnya dari kerikil, itulah yang lau, tidak bisa memenuhi apa kafa minal haso uyunal jaisi, pada matanya bala tentara al kathiro, yang banyak. Birom yata basyarin, dengan lemparannya satu orang. Wama romaita id romaita, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sebenarnya bukan kamu yang melemparkan kerikil-kerikil itu ke mata orang-orang kafir, ya. Karena itu nggak mungkin lemparan satu orang isok ngelilipi banyak pasukan musuh, ini kan mustahil. Tapi itu terjadi di perang Badar. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu Roma melempar. Siapa Allah? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Sebenarnya kamu tidak melempar apa-apa, akan tetapi Allah lah yang melemparnya. Bi solidalika, dengan mendatangkan atau menyampaikan al-haso tersebut ilaihim, terhadap kufar. Rasulullah mengambil kerikil dari dari bumi yang dipijak oleh beliau gitu ya, kemudian dilemparkan. Kalau dipikir secara akal nggak masuk akal, ya. Satu genggaman bisa yang kena banyak sekali pasukan. Maka ini Allah yang melakukan. Jadi ini loh yang disebut dengan kepercayaan diri, yang disebut dengan keberanian. Ketika kita sudah berjalan untuk memperjuangkan sesuatu, modal yang paling utama itu ya kepercayaan diri. Apapun yang kita punya dieksplor, apapun yang kita punya kita pakai itu sebagai perangkat, sebagai alat untuk menghadapi kesulitan. Jadi kalau bisa dibilang keberdayaan kita sebagai manusia, keberdayaan itu ya apapun, pekerjaan, peran, penghasilan, itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dikatakan bahwa itu jalannya rizki, karena rizki itu sesuatu yang datang dari Allah, ya kan? Sedangkan semua itu kita usahakan. Jadi peran, pekerjaan, penghasilan itu nggak bisa menjamin apa-apa sebenarnya di kita. Apakah kalau kita sudah menjalankan ketiganya terus kita jadi orang kaya gitu ya, orang sukses gitu, itu nggak bisa menjamin. Tapi kalau kita 3 hal ini kita lakukan, yang kalau disingkat ya kebermanfaatan atau keberdayaan. Keberdayaan itu tidak menjamin kita akan selalu sukses sebenarnya.
Tapi keberdayaan itu memperbesar kemungkinan kita untuk bisa menghadapi kesulitan. Jadi ini yang perlu diingat, kenapa kita perlu berdaya. Sementara kalau orang nggak berdaya, nggak dikasih kesulitan sama Allah. Kesulitan satu-satunya dalam hidup ya karena dia nggak berdaya. Maka kita galilah keberdayaan itu. Kita gali keberdayaan itu. Keberdayaan itu apa saja? Bisa pekerjaan, bisa peran dan pekerjaan ini dua hal yang berbeda. Ini pekerjaan itu bisa berkaitan dengan profesi yang menghasilkan sesuatu. Nah ini pekerjaan. Kalau peran ya peran, kita bisa apa, kita berperan sebagai apa di masyarakat, itu peran. Penghasilan ya pendapatan yang artinya kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Ini tiga hal ini menjadi bukti seseorang punya keberdayaan. Nah keberdayaan itu nggak menjamin kita akan selalu sukses gitu ya, nggak menjamin kita nggak akan pernah gagal. Tapi dengan keberdayaan memperbesar kemungkinan kita untuk bisa menghadapi kesulitan. Memperbesar kemungkinan kita untuk menghadapi kesulitan. Di dalam situasi perang Badar yang bisa kita pelajari adalah Allah mendidik umat Islam untuk percaya diri. Percaya dengan apa yang diyakini. Percaya dengan pertolongan Allah. Percaya diri dengan agama yang digenggam. Nah, ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Berikutnya walakinnallaha roma biisoli dalik. Fa'ala melakukan siapa Allah dalika pada dalika pada kota lahum atau pada membunuh dan melempar teman-teman. Dalika pada membunuh dan melempar liuk hiro untuk menekan siapa Allah al-kafirina atau mengalahkan siapa Allah al-kafirina pada orang-orang kafir. Tapi tetap harus taking action. Dikatakan oleh Allah tadi kita nggak boleh, dalam ayat ini dijelaskan kita nggak boleh mundur. Orang-orang Islam tidak boleh mundur. Yang artinya apa? Di situ harus ada action. Harus ada gerakan. Harus ada gerakan. Yang ahli pedang melakukan memberdayakan pedangnya, yang ahli panah, yang punya senjata, memberdayakan senjatanya. Rasulullah yang dimiliki adalah keyakinan. Bahkan seorang Nabi Muhammad, seorang Rasulullah juga mengambil langkah gitu ya, mengambil movement, taking action, mengambil harokah, gerakan dengan yaitu dengan melemparkan segenggam kerikil. Ini kan berarti action. Kalau misalkan nggak ada action dari umat Islam, nggak akan ada pertolongan Allah. Okay? Maka di dalam harokah, di dalam movement, di dalam harokah itu ada inayah, ada riayah, ada barokah. Kalau nggak ada harokah, jangan harap mendapatkan itu semua. Yang penting urip iki barokah. Lah kok harokah? Harokah itu gerakan. Nah itu harus, Padahal Nabi Muhammad cara menengahi cuma perintah gunung itu amblesno itu gelem gunungnya, tapi tidak. Rasulullah tetap menunggu apa sih perintah Allah. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sebuah gerakan manusiawi yang dalam seluruh aspek kehidupan kita bisa kita jalankan sebenarnya pelan-pelan, satu persatu. Waliyublia, dan karena menguji siapa Allah al-mu'minina pada orang-orang yang beriman, minhu dari Allah, balaan dengan pemberian, balaan yang ini artinya bukan bala nih, tapi pemberian. Atoan artinya pemberian, hasanan yang baik, karena diakhiri dengan kata hasanan. Dua, adapun balaan hasanan itu al-ghoni matu, harta rampasan perang, harta jarahan.
Jadi orang-orang mukmin diberikan peluang oleh Allah yang cukup besar, ancamannya nggak masuk akal, tapi tetap sama Allah diberi peluang itu. Ini adalah peluang kalian untuk memenangkan ini karena Allah menjanjikan kemenangan dan sebagainya. Orang muslim nggak boleh mundur. Dan pada akhirnya apa? Karena semuanya bersiap, semuanya merasa saya nggak ada pilihan lain, cuma percaya dengan perintah Allah saja. Maka kemudian ini justru menjadi modal kemenangan bagi orang-orang mukmin, yang akhirnya Allah berikan balaan hasanan atau pemberian yang baik, yaitu berupa harta rampasan. Yang kemudian karena perang Badar ini adalah di tahun pertama hijrah gitu ya, kemudian harta rampasan ini menjadi modal daripada para sahabat muhajirin ya, menjadi modal yang kemudian diputar dan ini menjadi sumber daya. Selain itu tawanan-tawanannya menjadi sumber daya manusia yang diajak bersama-sama oleh Rasulullah mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Jadi yang bisa berbahasa asing, bisa baca tulis, diperintahkan oleh Rasulullah untuk ajarin anak-anak untuk baca tulis, bahkan diajarkan bahasa asing. Itu setelah kemenangan di perang Badar. Ini menjadi modal penting yang kemudian diputer sampai akhirnya terjadi Fathu Makkah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, li aqwalihim, terhadap ucapannya, terhadap ucapannya mukminin, alimun, pun maha mengetahui, li aqwalihim, dengan tingkahnya mukminin, dengan perbuatannya mukminin. Karena Allah maha mengetahui, maha mendengar. Dalam perjuangan itu ada kesulitan gitu ya, maka sampean kalau sedang memperjuangkan sesuatu dan di situ ada kesulitan, sampai dungone pasti mustajab insya Allah. Jadi jangan fokus dungo sing elek-elek ya. Ketika menghadapi kesulitan, ya Allah situasi ini sulit sekali ya Allah, selain kita minta disanggupkan untuk menghadapi, kita juga bisa minta bonus yang lain gitu ya. Ya Allah, perjuangan ini sulit ya Allah, sanggupkan saya untuk menjalani ini gitu ya. Kemudian nanti tambahkan rasa syukur dan sebagainya. Kita minta ditambahkan rasa syukur itu, dan juga minta kedamaian dari Allah, supaya solusi yang kita dapat dari Allah, keberhasilan yang kita dapat itu nikmatnya bisa melebar, bisa melober ke orang-orang terdekat kita, bisa melober sampai ke anak cucu kita. Itu penting ya, karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dzalikum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.